Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya? Terima kasih. Hari ini kita akan belajar, kita lanjutkan kelainan pada EKG yaitu aritmia. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan EKG, ya fundamental of EKG. Ya ada berapa? Ya, ada 5 langkah. Ya. Jadi langkah pertama adalah menentukan rate-nya, menentukan nadinya. Kemudian langkah yang kedua menentukan regularitasnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan atau mengkaji gelombang P. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan PR interval, ya, durasi PR interval. Dan langkah yang kelima adalah menentukan durasi QRS. Nah, dari bekal itu, marilah kita menginterpretasikan kelainan pada EKG. Oke, kita bahas aritmia. Apa itu aritmia? Jadi aritmia itu suatu irama EKG yang abnormal. Ya, apakah berupa ritnya, jadi baik berupa ritnya atau adanya bentuk dari gelombang individu yang abnormal. Ya, misalnya gelombang P-nya tidak ada atau tidak sama antara gelombang P satu dengan yang lainnya, atau gelombang T-nya terbalik, atau QRS-nya menyempit. Nah, itu adalah gelombang individual yang abnormal. Ya, atau rate-nya itu misalnya kurang dari 60 atau lebih dari 100. Nah, salah satu kelainan pada rate dan gelombang individual itu disebut dengan aritmia. Baik, kita melihat, kita belajar atrial aritmia. Apa saja yang termasuk di aritmia, atrial aritmia itu. Baik, kita lihat, kita hitung dulu sebelum kita menentukan ini sinus apa, begitu. Ini kan sinus bradikardi yang jelas ini. Jadi kita lihat rate-nya. Ya, kita menghitung rate-nya. Rate-nya gimana caranya? Rate-nya adalah dengan cara menghitung jumlah R kemudian dikalikan dengan 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dikalikan dengan 10. Berarti berapa hasilnya? 50. Nah, untuk 50 berarti kurang dari normal ya. Normalnya, karena normalnya adalah 60 sampai dengan 100. Jadi rate-nya slow atau kurang dari 60 beats per menit ya. Kemudian kita lihat yang lainnya. Menentukan ritmenya atau regularitasnya. Ya, bagaimana caranya? Melihat jarak antara gelombang R1 dengan gelombang R yang lainnya. Kita bandingkan. Nah, kalau di gambar ini sepertinya adalah sama ya antara jarak R1 dengan jarak R yang lainnya. Sehingga simpulannya adalah reguler. Nah, gelombang P sekarang. Gelombang P adalah ada apa enggak semuanya? Kita lihat. Ya, ini yang yang pertama ada, yang kedua juga ada, yang ketiga ada, yang keempat ada, dan terlihat sama ya antara satu dengan yang lainnya, gelombang R-nya, gelombang P-nya, kemudian semuanya sebelum QRS ya, sebelum QRS semuanya. Sehingga yang tidak normal hanyalah aritmia. Sehingga simpulannya adalah sinus bradikardia. Oke, jadi ada clinical tips. Sinus bradycardia is normal in athlete and during sleep. Ya, jadi in acute myocardial infarction, it may be protective and beneficial, or the slow rate may be compromise cardiac output. Jadi begini, hati-hati pada pasien-pasien yang infrak myokard akut atau ini akan terjadi penurunan cardiac output. Ya. Atau pada pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan ya, seperti beta blocker ya, ini juga bisa menyebabkan sinus bradikardia. Oke, jadi penyebab sinus bradikardia itu ada beberapa macam ini ya, tapi karena ini penyebabnya adalah dominasi para
parasimpatis. Ya, kita ingat ya saraf autonom itu ada dua, ada simpatis dan parasimpatis. Kalau dominasi parasimpatis akan menghasilkan sinus bradikardia. Ya, ini biasanya dominasinya pada estanut. Antara lain apa saja itu? Iskemia miokard. Jadi iskemia miokard ini bisa menyebabkan sinus bradikardia. Kemudian perubahan metabolisme, hipotiroidisme, dan obat-obatan seperti beta blocker. Baik, bagaimana penata laksanaannya? Jadi tata laksana pada sinus bradikardia ini diberikan jika terdapat gangguan hemodinamik, yaitu sulfasatropin 0,5 mg secara IV, ya, atau dopamin infus. Ya. Nanti akan detail saya akan jelaskan dengan algoritmanya bagaimana penata laksanaan sinus bradikardia. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sinus tachycardia. Jadi sinus tachycardia ini result from increase S-anode discharge. Jadi ya, sama ya, anggap aja kita tidak tahu ini apa interpretasinya. Kita interpretasikan sendiri dengan 5 langkah. Langkah pertama adalah menghitung rate-nya. Kita hitung rate-nya dengan cara menghitung jumlah gelombang R. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 11, 12, 13, 14, 15, nah 15. Jumlah gelombang R-nya ada 15, sehingga kita kalikan 10, hasilnya 150. Nah, tentunya rate-nya adalah fast, lebih dari 100 kali per menit. Ya, jadi di atas normal, ya, sehingga disebut tachycardia. Yang lainnya kita lihat ritmenya reguler, ya. Gelombang P-nya ada semuanya sebelum QRS, ya, dan sama, ya. Kemudian PR intervalnya ini normal, ya, PR intervalnya normal, ya, PR intervalnya normal ini ya 3 kotak kecil nih hingga 0,12. Kemudian QRS-nya ini juga normal, ini ya antara 2 ya 0,08, sehingga normal. Yang mengalami kelainan hanyalah rate-nya lebih dari 100 menit. Sehingga disimpulkan gambaran EKG seperti ini adalah sinus tachycardia. Kita lihat clinical tip-nya. Sinus tachycardia ya may be caused by exercise, ya, anxiety, pivot, hypoxemia, hypovolemia, or cardiac failure. Jadi sinus tachycardia itu bisa disebabkan oleh beberapa hal ini. Jadi apa itu exercise, anxiety, ya, kalau misalnya kita cemas atau kita ketika aktivitas fisik, maka nadi kita akan meningkat, ya, atau dalam keadaan cemas juga meningkat, ya. Fever, demam itu juga bisa meningkat, ya. Hypoxemia atau hypovolemia or cardiac failure. Baik, bagaimana penyebabnya? Nah, kebalikannya dengan bradikardia, ya. Kalau sinus tachycardia ini berarti dominasi simpatis, ya. Kalau bradikardia dominasi parasimpatis. Ini ya, jadi ini bisa karena demam, cemas, atau obat. Ya, obat itu bisa karena Ventolin, bisa shock, ya, shock hipovolemia, ya, hyperthyroidism. Kalau tadi bradikardia hipotiroidism. Kalau yang ini adalah hipertiroidism. Kemudian heart failure atau gagal jantung. Nah, ini penyebabnya. Nah, bagaimana tata laksananya? Sama ya, nilai pasien, terapi bila mengganggu hemodinamik, dan cari penyebabnya tentunya. Jadi sinus tachycardia ini ya kita mengobatinya, kita tata laksananya adalah dengan cara mencari penyebabnya. Ya. Oke. Selanjutnya ya sinus aritmia. Ya, sinus aritmia. Kita lihat sinus aritmia. Ya. Sinus aritmia ini kita hitung dulu jumlah gelombang
gelombang R-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi biasanya ritmenya ini normal ya, usually normal ya 60 sampai 100, tapi ya frequently increase with ya inspiration and decrease with expiration. Ya, jadi kadang normal, kadang tidak. Tapi khasnya adalah ritmenya adalah irregular ya. Ritmenya irregular. Ya, jadi kita lihat nih, kita lihat jarak antara R dengan R yang lainnya. Ya. Kita lihat jarak R1 dengan yang lainnya ini berbeda. Sehingga irregular. Gelombang P-nya normal, ya ada semuanya, gelombang P-nya normal. Ya. PR intervalnya juga normal, durasi GRS-nya juga normal. Ya. Gitu ya. Jadi bagaimana penyebabnya? Irregularitas ini, irregularitas berhubungan dengan variasi fakal pada S-anode. Ya, tata laksananya terapi biasanya tidak diperlukan ya kecuali bila terdapat gangguan hemodinamik. Oke, itu yang beberapa ya ini karena masih fundamental jadi saya kasih contoh hanya 3 yang terkait dengan atrial aritmia. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ventricular aritmia. Oke, jadi kita lihat ini ya ventricular conduction ya. Jadi ini normalnya berasal dari S-anode, kemudian dijalarkan ke AV node ya. Kemudian bundle of His, bundle of branch, kemudian Purkinje fiber. Ya, ini adalah yang normal ya. Sistem konduksi yang normal. Nah, kemudian yang ini yang tidak normal ya. Jadi sinyal move slowly through the ventricular. Ya. Jadi pacemaker-nya bukan dari SA. Ya, oke, ini macam-macamnya. Ventricular tachycardia, VT, monomorphic. Ya, gambaran EKG-nya begini. Ya, ritnya 100 sampai dengan 250 beat per menit. Ritmenya reguler begini. Ya, gelombang P-nya tidak ada, PR intervalnya tidak ada, GRS-nya melebar. Ya, bizarre appearance ya, membingungkan memang. Oke. Ya, bagaimana clinical tipsnya? It is important to confirm the present or absent pulse because monomorphic VT may be perfusing or non-perfusing. Jadi pada pasien-pasien dengan henti jantung biasanya iramanya kalau di henti jantung awal-awal adalah iramanya VT. Tapi hati-hati, VT itu ada yang nadinya ada, ya teraba, dan nadinya tidak ada. Nah, hal itu berguna untuk menentukan penata laksanaannya. Ya, jika tidak ada, ya kita lakukan kompresi dada kan begitu ya. Jadi sangat menentukan bagaimana tata laksananya. Oke, ini adalah yang ventricular tachycardia. Ya, ini sama ya, ventricular tachycardia tapi yang polymorphic. Oke, kemudian selanjutnya ventricular fibrillation ya. Jadi ini kondisi-kondisi yang lebih parah ya. Jadi lebih parah dalam artian jika pasien henti jantung tidak dilakukan penata laksanaan segera, maka bisa jadi jatuh pada ventricular fibrilasi. Ya. Jadi iramanya lebih kecil. Ya. Jelas kalau pada ventricular fibrilasi ini nadi karotisnya sudah tidak teraba. Ya, jadi there is no pulse or cardiac output. Jadi jelas ya kalau yang ini sudah tidak ada nadi. Ya. Nadi karotisnya sudah tidak teraba dan juga jelas cardiac outputnya tidak ada. Ya. Jadi ini harus dilakukan dengan cepat ya, rapid intervention is critical. Ya. Jadi tidak boleh ditunda, dilakukan segera CPR dan dapatkan AED atau defibrilator. Ya. Oke, kalau yang ini adalah asystole ya. Asystole itu ya electrical activity in ventricle is completely absent. Jadi tidak ada ya. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali. Ya.
Jadi bedanya kalau pada henti jantung yang ini tidak bisa di tata laksananya di devib ya, tidak bisa dikejut ya. Kalau VT sama VF itu masih bisa dikejut ya. Sama halnya dengan PEA ya. Ya, pulseless ya. Electrical activity ya, PEA itu sama ya, tidak bisa dikejut ya. Oke. Kita lihat tata laksananya. Jadi pada orang dewasa dengan bradikardia. Jadi bradikardia ini berarti kondisi yang nadinya kurang dari 60 atau ini 50 per menit. Ya. Ya, jadi harus diidentifikasi ya beberapa penyebab ya dan dilakukan penata laksanaan. Yang jelas jika pasien datang ke IGD atau ke rumah sakit dengan kondisi bradikardia, maka tata laksananya adalah maintenance paten RW, jadi jaga jalan nafasnya agar paten. Ya. Ya, kemudian berikan oksigen. Ya. Jika pasiennya mengalami hipoksemik. Kemudian pasang kardiok monitor. Ya. Kemudian monitor tekanan darahnya, pasang oksimetrinya. Kemudian juga IV akses, pasang infus pada pasien ini. Dan yang terakhir adalah tata laksananya adalah segera periksa EKG-nya 12 lead ya. Itu ya. Kemudian jika presisen bradikardia ya, kita cek ini, kita lihat kondisi hemodinamik pasien. Ya. Jika pada pasien yang mengalami bradikardia, maka kita lihat, kita cek ini apakah pasiennya mengalami hipotensi, ya, atau altered mental status, ya, atau gangguan kesadarannya bagaimana, atau ada tanda shock, ya, sign of shock. Ya. Atau juga kita tanyakan apakah ada ischemic chest discomfort, ya, nyeri dada misalnya. Dan apakah terjadi acute heart failure. Ya, jika tidak ada tanda dan gejala ini, maka pasien dengan bradikardia hanya dimonitor dan diobservasi. Tapi jika ada salah satu saja dari tanda ini, maka kita lanjutkan ini, berikan atropin. Ya, if atropin ineffektif, maka bisa menggunakan transcutaneous pacing, bisa menggunakan pacing, atau bisa menggunakan dopamin infus, ya, atau juga dengan bisa epinefrin infus. Ya, ini dosisnya di sini. Ini adalah tata laksana kolaborasi ya untuk perawat. Jadi adik-adik ya pemberian bradikardia untuk obat-obatan ini adalah kolaborasi. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau yang terkait dengan bradikardia sama ya. Jadi bradikardia ini lebih dari 100 kali per menit ya. Ini catatan ini adalah lebih dari 150 kali per menit ya. Sama ya, identify and treat underlying cause. Jadi segera identifikasi dan treatment penyebabnya ya. Itu pertama ya sama, patenkan jalan nafas. Jadi kalau pasien datang ke IGD kan ABC dulu yang ditangani, RW, breathing dan sirkulasinya. Ya, maintenance paten RW, ya, kemudian berikan oksigen jika hipoksemik, pasang monitor jantung, ya, identifikasi ritmenya, monitor blood pressure-nya, tekanan darahnya harus diobservasi dan dipasang juga pulse oximetry atau saturasi oksigennya juga diobservasi. Oke, kemudian jika terjadi persisten takikardia, maka identifikasi penyebabnya. Apakah pasien dengan hipotensi atau juga ada gangguan kesadarannya? Apakah juga ada tanda shock, ya, sign of shock, ya, atau juga ada ischemic chest discomfort, ya, acute heart failure, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus diidentifikasi kepada pasien. Ya, jika ada, maka segera kolaborasi penata laksananya adalah synchronized cardioversi. Ya, jadi bisa dikasih sedasi, ya. Jika reguler, kompleks, maka bisa diberikan adenosin. Kolaborasi sekali lagi.
Tapi jika tidak ada ini, tidak ada hipotensi, tidak ada gangguan kesadaran, tidak ada tanda shock, kemudian tidak ada ischemic chest discomfort, tidak ada nyeri dada, ya, kemudian juga tidak ada acute heart failure, maka jika QRS-nya lebih dari 0,12 second, nah ini ya, maka ini yang dilakukan penelasanannya. Ya, segera pasang ya atau periksa 12 EKG ya, kemudian berikan adenosin ya, kemudian bisa diberikan anti aritmia ya. Dan jika tidak melebar ya gelombang QRS-nya ya, tidak lebih dari 0,12 second, maka ini penata laksanaannya. Ya, sama ya EKG 12 lead ya, kemudian ya, if available vagal maneuver ya, ini kedua adalah vagal maneuver ya, adenosin jika reguler, beta blocker atau kalsium channel blocker. Ya, obat-obatan bisa diberikan juga beta blocker or ya, kalsium channel blocker. Kemudian dikonsultasikan bisa ya ke expert ya. Baik, saya kira itu ya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom atau via WA grup kita ya, nanti kita diskusi di sana. Sekian, terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.